wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat atau jurnal yang telah kami buat. Di sini kita membuat dengan judul Strategi Bisnis dan Audit Strategik PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE berbasis SWOT. Industri properti dan posisi BSDE. Industri properti adalah sektor krusial bagi ekonomi Indonesia, berkontribusi pada PDB dan industri pendukung. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE bagian dari Sinarmas Land, berkembang menjadi pengembang kawasan terpadu terbesar melalui BSD City, kota mandiri yang terintegrasi. Meski memiliki fundamental bisnis kuat, BSDE tetap menghadapi tantangan strategis seperti kondisi ekonomi global, fluktual suku bunga, dan digitalisasi. Konsep dasar perencanaan strategik organisasi. Perencanaan strategik adalah proses organisasi menentukan arah jangka panjang dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan secara efektif. Menurut David 2017, dia mengatakan manajemen strategik adalah seni dan ilmu merumuskan serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi demi keunggulan kompetitif. Tahapannya meliputi perumusan visi misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi, implementasi, serta evaluasi strategi untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya di sini ada tinjauan sistematis terhadap audit strategik. Audit strategik mengevaluasi efektivitas implementasi strategi dan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi. Wellen dan Hanger 2018 menyebutnya tinjauan komprehensif proses manajemen strategi. Cakupannya meliputi penilaian visi misi, struktur, sistem pengendalian, kinerja, dan budaya organisasi yang menjadi dasar manajemen melakukan penyempurnaan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Siti Sofia. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide 5 ini, yaitu analisis SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi strategis perusahaan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor internal terdiri dari atas strengths atau kekuatan, yaitu keunggulan yang dimiliki perusahaan seperti sumber daya, aset, dan kompetensi yang mampu menciptakan nilai tambah, serta ada weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Sementara itu, faktor eksternalnya meliputi opportunities atau peluang, yaitu kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan threats atau ancaman, yaitu faktor dari luar perusahaan yang berpotensi mengganggu atau menurunkan kinerja apabila tidak diantisipasi dengan baik. Dengan analisis SWOT ini, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi. Selanjutnya yaitu industri properti merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena berkaitan erat dengan sektor konstruksi, perbankan, dan berbagai industri pendukung. Industri ini memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan daya beli masyarakat. Selain itu, industri properti bersifat padat modal dan membutuhkan investasi yang besar dengan periode pengembalian yang relatif panjang. Faktor lokasi juga menjadi penentu utama keberhasilan suatu proyek karena sangat mempengaruhi nilai aset dan daya saing perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan properti harus mampu menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan pasar agar tetap kompetitif. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan audit strategik pada PT Bumi Serpong Damai Tbk. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan, publikasi resmi perusahaan, hasil riset, serta berbagai literatur yang relevan mengenai industri properti. Selanjutnya, data dianalisis melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan, kemudian mengelompokkannya ke dalam analisis SWOT. Setiap faktor diberikan bobot dan penilaian untuk mengetahui posisi strategis perusahaan sehingga dapat dirumuskan
strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Nilamsari dengan NIM 63230258. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE. BSDE merupakan salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan Sinarmas Land. Perusahaan ini dikenal luas melalui pengembangan BSD City, yaitu sebuah kota mandiri yang mengintegrasikan berbagai fasilitas seperti kawasan hunian, pusat bisnis, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga kawasan industri. Konsep kota mandiri ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif BSDE karena mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu kawasan yang terintegrasi. Selain itu, selama periode penelitian, BSDE juga menunjukkan pertumbuhan bisnis yang relatif konsisten. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dan mengelola bisnisnya, meskipun industri properti menghadapi berbagai tantangan, seperti pertumbuhan kondisi ekonomi dan tingkat suku bunga. Lalu selanjutnya pada slide ini, ditampilkan ringkasan kinerja keuangan BSDE selama tahun 2022 hingga 2024. Dapat kita lihat bahwa seluruh indikator utama kinerja keuangan BSDE selama 2022 hingga 2024 ini menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Pendapatan perusahaan meningkat dari 7,2 triliun pada tahun 2022 menjadi 9,3 triliun pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, laba bersih juga mengalami peningkatan dari 1,8 triliun menjadi 2,6 triliun. Kemudian total aset meningkat dari 54,2 triliun menjadi 62,5 triliun. Sedangkan total ekuitas bertambah dari 32,1 triliun menjadi 37,2 triliun. Selain itu, nilai marketing sales juga mengalami kenaikan dari 6,8 triliun menjadi 9,1 triliun. Yang menunjukkan tingginya minat pasar terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh BSDE. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam tren yang positif dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjalankan strategi bisnisnya. Pada slide ini, kami mengidentifikasi lingkungan strategi perusahaan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dari sisi Strengths, BSDE memiliki beberapa keunggulan, seperti cadangan lahan yang luas dan strategi. Cadangan lahan yang luas dan strategis, reputasi perusahaan yang kuat, serta portofolio bisnis yang beragam. Namun, perusahaan juga memiliki beberapa weakness, yaitu aktivitas bisnis yang masih cukup terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek sehingga berpotensi meningkatkan risiko apabila kondisi pasar di wilayah tersebut mengalami penurunan. Dari faktor eksternal, terdapat berbagai opportunities, seperti pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, perkembangan digitalisasi, seperti meningkatnya kebutuhan kawasan industri yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas bisnis. Sementara itu, perusahaan juga menghadapi beberapa threats, antara lain fluktuasi suku bunga, persaingan industri yang tepat untuk memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko yang ada. Lalu selanjutnya di sini ada faktor internal dan eksternal PT Bumi Serpong Damai Tbk. Analisis faktor internal dan eksternal dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan melalui metode SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Di sini sisi internal PT Bumi Serpong Damai Tbk memiliki strengths atau kekuatan. Yang pertama yaitu land bank luas dan strategis. PT BSD ini memiliki cadangan lahan yang sangat luas. Lalu lokasinya juga berada di kawasan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan menjadi keunggulan untuk pengembangan proyek jangka panjang.
Yang kedua yaitu reputasi dan brand yang kuat. BSD merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari investor dan konsumen, dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Yang ketiga yaitu portofolio bisnis terdiversifikasi. Tidak hanya bergerak pada properti residensial, Bumi Serpong Damai TBK ini mengembangkan kawasan komersial, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel hingga fasilitas pendidikan, dan mengurangi risiko apabila salah satu sektor mengalami penurunan. Yang keempat yaitu ekosistem kota mandiri terintegrasi, yaitu mengembangkan kawasan yang menyediakan hunian, tempat kerja, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan transportasi dalam satu area yang meningkatkan kenyamanan masyarakat dan nilai investasi kawasan. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada konsentrasi bisnis di Jabodetabek, yaitu sebagian besar proyek masih berada di wilayah Jabodetabek. Lalu risiko meningkat apabila kondisi ekonomi di wilayah tersebut mengalami perlambatan. Yang kedua ada ketergantungan pada segmen residensial, yaitu pendapatan masih banyak berasal dari penjualan rumah. Jika permintaan rumah menurun, pendapatan perumahan juga dapat terdampak. Lalu yang ketiga ada proses perizinan relatif kompleks. Pengembangan perusahaan ini memerlukan berbagai izin dari pemerintah, dan proses yang panjang dapat mengakibatkan keterlambatan pembangunan. Lalu ada tingkat leverage perlu dikendalikan, yaitu perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang, dan pengelolaan utang yang baik diperlukan agar kondisi keuangan tetap sehat. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan kelas menengah, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat mendorong permintaan terhadap properti. Kelas menengah yang terus bertambah menjadi pasar potensial. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, MRT, LRT, dan transportasi lainnya meningkatkan akses menuju kawasan BSD. Nilai properti berpotensi meningkat. Lalu yang ketiga ada tren hybrid working. Perubahan pola kerja meningkatkan kebutuhan hunian yang nyaman sekaligus mendukung aktivitas bekerja dari rumah. Peluang untuk mengembangkan konsep mixed use development. Lalu yang keempat ada digitalisasi industri properti. Pemanfaatan teknologi digital mempermudah proses pemasaran, penjualan, hingga layanan pelanggan. Efisiensi operasional perusahaan menjadi lebih baik. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama ada ketidakpastian ekonomi global, seperti krisis ekonomi dunia dapat menurunkan daya beli masyarakat. Investor menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Lalu ada fluktuasi suku bunga, yaitu kenaikan suku bunga meningkat biaya kredit pemilikan rumah atau KPR. Permintaan produk properti ini dapat menurun. Lalu yang ketiga ada persaingan industri semakin ketat. Banyak pengembangan besar menawarkan produk yang serupa. Perusahaan harus terus berinovasi agar tetap kompetitif. Lalu yang keempat ada perubahan preferensi konsumen. Di sini konsumen semakin mengutamakan konsep hunian yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, dan fleksibel. Perusahaan juga perlu menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Slide selanjutnya yaitu formulasi strategi pertumbuhan dan diverifikasi. Hasil dari analisis metrik SWOT membuktikan bahwa PT Bumi Serpong Damai berada pada posisi pasar yang sangat kokoh untuk melancarkan strategi pertumbuhan yang sangat agresif. Kekuatan finansial dan operasional internalnya dioptimalkan secara penuh guna menyapu peluang emas dari sektor properti berkelanjutan dan ekspansi teknologi. Selanjutnya adalah ini kita lihat ada strategi dari matriks yang menangkap peluang dari OA atau strategi strength opportunities atau SO, yaitu yang berisi keunggulan dari pasar PT BSDE ini. Memaksimalkan kekuatan unik internal untuk mengamankan ceruk pasar masa depan melalui pembangunan digital hub dan data center modern. Optimalisasi konsep kawasan industri hijau atau green development, serta mendongkrakkan rasio pendapatan peluang atau recurring income. Selanjutnya ada WO atau strategi weakness opportunities.
mengatasi hambatan internal dengan mengalihkan fokus ke peluang baru lewat diverifikasi wilayah di luar Jabodetabek, percepatan transformasi digital end-to-end, peluncuran produk hunian rumah milenial atau Gen Z, dan restrukturisasi pendanaan. Nah, selanjutnya kita akan menghadapi strategi pengancaman atau ancaman T. Ada beberapa kategorinya, tapi kita memiliki 4 fokus. Fokus pertama itu memperkuat diferensiasi BSD City sebagai integrated smart digital city terdepan. Tapi kita juga memiliki defensifnya, yaitu peningkatan efisiensi operasional secara menyeluruh di semua lini proyek aktif. Dan fokus kedua adalah diverifikasi portofolio aset untuk meratakan exposure risiko pasar. Dan di sini defensifnya adalah pengendalian tingkat utang secara ketat guna menjaga rasio likuiditas. Dan fokus ketiga, penguatan tata pengelola manajemen risiko korporasi terintegrasi. Defensifnya adalah penerapan tata kelola risiko yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir fokus 4. Inovasi produk properti adaptif mengikuti tren pasar dan yang fluktuatif. Evaluasi defensifnya adalah evaluasi performa portofolio bisnis secara berkala demi memangkas efisiensi. Dan selanjutnya yaitu ada rekomendasi dari strategis. Untuk rekomendasinya ini ada yang pertama pasar digital, yang dimana mengoptimalkan infrastruktur kelas dunia untuk mengamankan posisi terdepan di segmen digital hub dan ekosistem industri data center nasional. Yang kedua ada informasi hijau, yaitu mempercepat integrasi teknologi ramah lingkungan melalui konsep green development, terpadu untuk merespon permintaan pasar global. Yang ketiga ada diverifikasi wilayah, melakukan ekspansi pengembangan geografis yang agresif di luar Jabodetabek guna memitigasi resiko konsentrasi bisnis tunggal. Dan yang terakhir ada tata kelola kuat, yaitu memperketat sistem audit strategis internal dengan memantau kinerja real time dan peningkatan tata kelola resiko berkala.